Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Militer. Ya guys, yang mana guys, seperti kita tahu, kekuatan militer Indonesia sangat disegani oleh dunia. Wow, ya, militer Indonesia memang tak main-main dalam melindungi seluruh wilayahnya, termasuk di perairan Natuna atau Laut Cina Selatan yang kini semakin memanas setelah klaim yang diajukan oleh Tiongkok. Wah, kekuatan Indonesia di Laut Cina Selatan bahkan telah diakui Tiongkok yang kini khawatir tak bisa klaim kekuasaan di ASEAN. Rupanya guys, banyak sekali alasan yang membuat Tiongkok tak berkutik dengan kehadiran militer Indonesia di Laut Cina Selatan. Seperti diketahui, kini Tiongkok tengah memperebutkan wilayah Laut Cina Selatan yang dinilai sangat strategis oleh mereka. Bahkan dunia pun mengakuinya. Ya guys, negara Asia Tenggara menginginkan wilayah perairan itu sebagai daerah yang damai, daerah perdamaian. Sementara itu China ingin menguasai dengan mengklaim 9 titik lokasi Laut Cina Selatan itu atau disebut Main Dash Land oleh mereka. Garis ini mengelilingi 90% perairan yang diperebutkan dan membentang 2000 km dari daratan China. Lalu apa sih peran Indonesia hingga membuat pemerintah Xi Jinping khawatir? Apa peran Indonesia di Laut Cina Selatan? Ya, Indonesia guys rupanya memegang peranan penting di Laut Cina Selatan. Seperti dilansir dari laman unair.ac.id, yang mana guru besar UNAIR Profesor Dr. Makarim Wibisono mengungkapkan bila Indonesia bisa menjadi pimpinan ideal bagi ASEAN. Ya, yang mana posisi Indonesia saat ini dinilai bisa mendorong terjadinya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan secara damai. Ya, hal ini disebabkan karena 3 faktor guys, yakni Indonesia masih memiliki posisi yang kondusif, bukan merupakan negara climate state layaknya negara Malaysia, Brunei Darussalam dan juga Vietnam. Selain itu guys, Indonesia juga merupakan negara terbesar se-ASEAN. Indonesia itu terbesar di ASEAN baik penduduknya, wilayahnya, bahkan gross domestic product. Indonesia saja terbesar di ASEAN, ujar Makarim lebih lanjut, yang juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB itu. Ya, belum lagi sejarah mencatat Indonesia bukan merupakan negara yang dikelompokkan bipolar sistem zaman dahulu guys. Ya, seperti lebih lanjut kata Profesor Makarim, yang mana bila Indonesia sebaiknya mengimbau kepada negara yang bersengketa ikut aktif dalam penyelesaian perumusan Code of Conduct agar konflik bisa diselesaikan secara damai. Ya, Code of Conduct itu berisi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga kita ada pegangan secara hukum untuk menciptakan perdamaian wilayah Laut Cina Selatan, ungkap Dr. Profesor Makarim guys ya. Ya, seperti dikutip lebih lanjut dari The Conversation pada bulan Mei 2020 yang lalu, yang mana guys, Indonesia dengan tegas menolak klaim Beijing terhadap Nine Dash Land kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang mana Indonesia juga meminta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan dijamin berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut. Ya, meski ini bukan pertama kalinya Jakarta menyatakan posisinya, yang mana Direktur Asia Maritime Transparency Initiative Gregory Poling mengatakan ini adalah pertama kalinya negara ASEAN berdiri dan menentang keras klaim China tersebut. Wah.
Guys, para pecinta militer, yang mana guys kunjungan Perdana Menteri Jepang pada beberapa waktu yang lalu, Yoshihide Suga, ke Indonesia kian memperkuat posisi Indonesia di Laut Cina Selatan. Maksudnya apa guys? Ya, seperti diberitakan oleh zonajakarta.com, yang mana dalam pertemuan langsung antara Presiden Jokowi dan PM Suga itu, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan juga keamanan. Yang mana guys, PM Suga mengungkapkan akan mendukung Indonesia dalam masalah Laut Cina Selatan sehubungan dengan isu-isu regional termasuk Korea Utara dan Laut Cina Selatan. Kami sepakat bahwa Jepang dan Indonesia akan bekerja sama secara erat, kata PM Suga itu. Wow. Jepang menunjukkan dukungannya pada ASEAN untuk mencapai Indo-Pasifik yang terbuka, menentang klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Saya mendukung penuh ASEAN dalam Indo-Pasifik yang digagas Indonesia karena memiliki banyak kesamaan mendasar dengan Indo-Pasifik, Jepang yang bebas dan juga terbuka, ungkap PM Suga dari Jepang itu. Rupanya langkah Jepang ini membuat pengamat China ketar-ketir. Wah. Yang mana direktur dan peneliti di Institut Northeast Asian Studies Dazi Gang, yang mana kesepakatan kedua negara ditakutkan bisa memupuskan harapan Tiongkok dalam menguasai Asia Tenggara. Kedua negara yang dimaksud adalah Jepang dan Indonesia guys. Ya, wah. Hal ini disebabkan Tiongkok memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar sebagai penggerak di ASEAN. Wah guys, para pecinta militer, bagaimana tanggapan kalian tentang ini? Tentang pengakuan China terhadap Indonesia. China mengakui Indonesia yang mempunyai kekuatan besar di Laut Cina Selatan. Ya, Tiongkok panik tak bisa klaim kekuasaan. Wah. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan gas kolom komentar di bawah dan berikan komentar terbaik kalian. Dan juga guys, jangan lupa untuk gas tombol like-nya agar membuat saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputaran militer yang ada di seluruh dunia. Dan juga guys, bagi para pecinta militer yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bila juga kalian tidak ingin subscribe, ya apa boleh buat guys. Yang penting, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.